Al-Habib Mahdhar bin Ali Al-Idrus, dan juga kepada semua para habaib, para ustaz-ustaz, para guru-guru yang ada, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, dan juga semua yang menyaksikan secara offline ataupun online seperti disebutkan oleh Habib tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayadili. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا خير الورى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما عليه وعلى آلهم الأطهار قرناء القرآن الذين يتفرقا على مدى القرون والأعصار وعلى صحابتهم الأخيار معادن الصدق والنصرة والإنابة إليه واتباع الآثار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan semua para nabi-nabi, para sahabat dan para keluarga dan sahabat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di golongan mereka. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan setiap individu dari aku ataupun kalian di tempat ini, di waktu ini, bukan tanpa sebab, bukan tak berarti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua yang kita lihat, 7 lapis langit yang Allah ciptakan, dan juga bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan semua yang ada yang kita ketahui, langit, bumi, daratan, lautan, udara, air, bahkan diri kita sendiri, mata kita, telinga kita, bibir kita, semua organ tubuh kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya begitu saja atau tidak menciptakannya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tujuan, di mana dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sarana untuk kita. Waktu yang kita jalani di dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Jalan menuju akhirat, di mana di waktu inilah yang akan menentukan posisi kita dari waktu kita wafat sampai selama-lamanya. Waktu kita di dunia ini adalah waktu yang akan menentukan di mana kita nanti di akhirat. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana nanti keadaan saya di akhirat? Tanya balik kepada dia, bagaimana keadaan engkau di dunia? Bagaimana engkau di dunia? Apa yang kau pikirkan selama kau hidup di dunia? Apa yang kau selalu renungkan selama kau di dunia? Apa yang selalu kau angan-angani pada saat engkau di dunia? Apa yang matamu lihat setiap hari kau di dunia? Apa yang telingamu dengar? Apa yang kamu suka untuk dengar di dunia? Apa yang bibirmu katakan setiap waktu di dunia? Apa yang kau inginkan? Apa yang selalu terlintas dalam pikiranmu selama kau di dunia? Aku bisa menjawab kepadamu di mana nanti kamu di akhirat. Jawabannya sangat amat mudah jika kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Seorang yang di dunianya bermaksiat, seorang yang di dunianya selalu lalai dari Allah Subhanahu wa taala,
jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, bibirnya tidak pernah bergetar menyebut nama Allah, bibirnya tidak pernah berzikir kepada Allah, telinganya tidak suka mendengarkan lantunan Al-Qur'an, tidak suka mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, tidak suka mendengarkan omongan-omongan orang yang soleh, matanya selalu memandang kepada keburukan, matanya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, bersabda di hadisnya, mata yang telah melihat ataupun puas dengan melihat haram di dunia, sesungguhnya mata itu berhak dipenuhi oleh bara di api neraka. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ini, membawakan ini kepada kita. Telinga yang penuh dengan dosa, yang selalu bermaksiat, terlumurkan, terkotorkan, ternodai oleh dosa, telinga itu adalah telinga yang pantas tersiksa di hari akhirat. Bibir yang berbicara dengan keburukan itu adalah bibir yang akan membawa pemiliknya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Begitu juga sebaliknya. Mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, mata yang kita jauhi dari maksiat, mata yang kita tidak gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata itu akan menjadi luhur. Mata itu akan dipenuhi dengan cahaya. Dengan itu mata kita bersiap. Dengan itu mata kita mulai bisa pantas memandang hal-hal yang memandang wajah Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Apa bisa mata yang bermaksiat memandang kepada wajah Nabi Muhammad? Kamu tahu siapa itu Nabi Muhammad? Beliau adalah kekasih Allah, dan Allah tidak akan ridho mata orang tukang maksiat melihat wajah beliau. Allah tidak akan ridho. Allah tidak akan mau orang yang jauh, yang tidak menjaga matanya, memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW, memandang kepada wajah orang-orang soleh, memandang kepada wajah para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga yang dijaga dengan baik, telinga yang kita dengarkan dengannya omongan-omongan yang baik. Kita jauhkan, kita bersihkan telinga kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mendengar omongan-omongan yang tidak bermanfaat, apalagi bermaksiat, mendengar suara yang tidak baik, kita mendengarkan suara orang bergibah, kita mendengarkan suara orang menggunjing dan mencaci, kita mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita dengarkan suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah, kita dengarkan lagu-lagu yang bisa merangsang keburukan pada kita dengarkan omongan-omongan yang tidak menanam kebaikan pada diri kita. Telinga kita jika kita jaga dari semua hal-hal yang buruk ini, telinga itu akan mulai tersucikan. Dengan itu telinga kita, dan setelah itu kita menggunakan telinga kita dalam mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang soleh, maka telinga kita sedikit demi sedikit bersiap-siap untuk mendengar hal-hal yang mulia, bersiap-siap untuk mendengar suara Nabi Muhammad SAW, bersiap-siap untuk mendengar hal-hal yang mulia, sampai mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Apa ada telinga yang banyak bermaksiat pantas mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad nanti di akhirat, di mana disebutkan di riwayat yang sahih bahwa nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala setelah masuk semua ahli neraka ke neraka dan semua ahli surga di surga, ditutup pintu neraka dan ditutup pintu surga, Allah mengumpulkan semua penduduk surganya dan memerintahkan para nabi satu persatu membaca ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Quran. Nabi demi nabi membaca Al-Quran, sampai di akhir datanglah sosok yang paling dicintai oleh Allah membaca lantunan Al-Quran yang didengar itu oleh semua orang-orang ahli surga. Apa kita rela dengan maksiat yang tidak seberapa, yang tidak ada harganya, yang tidak akan membuat kita bahagia, yang akan mengotori telinga kita? Kita rela mendengarkan, menggunakan telinga kita untuk maksiat
dan kita tertinggal dan kita keluar dari kelompok orang-orang yang mendengarkan suara Nabi Muhammad melantunkan Al-Quran dengan lisannya. Kita rela menjadi seperti itu. Orang yang menjaga bibirnya, orang yang menjaga mulutnya dari melakukan hal-hal yang buruk, yang dimaksud berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, memprovokasi antara orang-orang, membuat kerusakan. Lidahnya digunakan untuk berghibah, lidahnya digunakan untuk namimah, lidahnya digunakan untuk menggunjing, mencaci, memaki. Dan juga termasuk dari lidah kita adalah tangan yang kita gunakan untuk menulis atau mengetik di handphone kita atau lain sebagainya. Itu juga akan dipertanyakan oleh Allah. Jika kita gunakan itu untuk keburukan, apa pantas lidah atau bibir kita berbicara dengan Rasulullah SAW? Apa pantas bibir dan lisan kita merasakan kenikmatan-kenikmatan makanan-makanan surga, merasakan kenikmatan-kenikmatan minuman surga, berkumpul dengan orang-orang? Apa pantas lidah yang kotor, bibir yang kotor berkumpul dengan orang-orang yang bibir dan lidahnya bersih? Maka itu tidak pantas. Harus untuk kita menjaga apa yang Allah berikan. Setelah itu juga otak, pikiran kita, pikiran yang bersih, pikiran yang suci, akan masuk kepadanya hal-hal yang bersih dan suci. Dan yang paling penting adalah hati kita. Hati yang ada di dalamnya cinta dunia, yang ada di dalamnya kesombongan, yang ada di dalamnya hal-hal yang buruk, demi Allah sangat sulit bergabung. Cinta dunia, hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, kebencian kepada orang muslim, ini tidak mungkin bergabung dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bergabung. Jika kamu mau Nabi Muhammad SAW, cinta kepada beliau ada di hatimu, keluarkan dari hatimu selainnya. Karena jika satu gelas yang penuh terisi, kamu tidak bisa tambah kecuali kamu keluarkan dulu isinya. Handphone kita kalau memorinya sudah penuh, kita mau download foto, kita mau download aplikasi, kita harus menghapus aplikasi yang sudah ada di dalam handphone kita. Tidak bisa itu bergabung jika memorinya sudah penuh, karena itu ada batasannya. Begitu juga dengan hati kita. Hati yang dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan dosa, harus kita bersihkan, harus kita sucikan, harus kita jauhkan dari dosa, dari maksiat. Untuk apa? Biar cinta Nabi Muhammad bisa masuk. Hati yang tidak ada dalamnya cinta kepada Nabi Muhammad, apa gunanya? Akan membawa kemana? Hati ini akan membawa kita kemana? Karena semua tubuh kita terikat dengan hati. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di tubuh kita ada gumpalan daging, kata Nabi Muhammad SAW. Idza salahat salahatul jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di tubuh kita ini ada potongan daging yang jika potongan itu jadi benar, jadi bagus, jadi bersih, semua tubuh kita akan benar. Dan jika hati itu kotor dan buruk dan keji, semua tubuh kita akan jadi kotor dan keji. Itu adalah hati kita. Menjaga hati kita dengan kita menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga apa yang kita katakan, dan menjaga pikiran kita, hati kita otomatis akan bersih. Bagaimana kita mau membersihkan hati jika mata kita memandang kepada hal-hal yang buruk? Itu tidak akan terjadi. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah hal-hal ini, karena ini adalah hal-hal yang sangat amat penting. Contohnya seperti salah satu dari kita belajar ilmu matematika. Ilmu matematika sangatlah penting di kehidupan kita. Atau kita belajar ilmu yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita, cara membaca, cara menulis, dan lain sebagainya. Itu semua ilmu yang penting, karena jika kita tidak tahu ilmu itu, kita tidak akan bisa hidup. Bagaimana kita mau bekerja? Bagaimana kita mau mendapatkan uang? Bagaimana kita mau hidup di dunia ini bahagia kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa ilmu-ilmu yang asas, yang harus, yang tidak ada orang bisa hidup tanpa ilmu-ilmu ini. Bahkan cara berbicara atau bahasa, ini semua penting.
biar kita hidup di dunia dengan benar, biar kita bisa kerja, biar kita bisa mendapatkan uang, biar kita bisa hidup dengan aman sentosa di dunia ini. Begitu juga ilmu-ilmu akhirat, seperti yang tadi saya sebutkan dan yang akan disebutkan oleh para ustadz-ustadz, oleh para habaib, oleh para alim dan ulama. Mereka memberikan kita ilmu yang akan membuat kita hidup aman, nyaman, sentosa di akhirat. Ilmu yang kau dapatkan di dunia membuat kamu bisa bekerja sesaat, membuat kamu mendapatkan harta sesaat. Tapi ilmu akhirat, jika kau lakukan, jika kau amali, jika kau mengetahuinya dan mengamalkannya, itu akan membuat kamu hidup aman, nyaman, sentosa selamanya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita kembali, mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan semua organ yang tadi kita sebutkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Ingat bahwa matamu bukan milikmu. Kadang kita ini suka lupa. Contohnya seperti orang yang menyewa rumah, dia tidak punya rumah. Dia tidak punya uang untuk membeli rumah. Dia pergi, dia sewa rumah. Atau dia sewa rumah untuk beberapa bulan atau untuk 1 tahun. Dia masuk rumah itu, langsung dia mengira, oh rumah ini tempat tinggal saya. Dia beli kulkas, dia beli alat-alat untuk rumah itu, dia baguskan rumahnya, dia ganti pintu-pintunya, dia cat ulang rumah itu, dia baguskan rumah itu seakan sempurna. Setelah dia memperbaiki rumah itu, dia merenovasi rumah itu sampai mengambil waktu mungkin lebih atau hampir memenuhi waktu sewa dia. Dia menyewa rumah ini 1 tahun, dia terus merenovasi, bekerja di rumah itu, memperbaiki rumah itu selama 7 bulan, selama 10 bulan. Setelah rumahnya sudah bagus, datang 2 bulan, dia nikmati sebentar. Setelah itu yang punya rumah bilang, ayo kamu keluar. Kenapa saya harus keluar? Rumah ini saya sudah bagus, saya sudah renovasi rumah ini, saya mengeluarkan uang yang sangat banyak di rumah ini. Saya bekerja keras demi bisa memperbaiki rumah ini. Dikatakan rumah ini bukan milikmu, kamu hanya tinggal sementara di sini, keluar dari rumah ini. Itu contohnya kita di dunia. Kita lalai dengan kehidupan kita. Kita sibuk memperbaiki dunia kita. Kita sibuk melihat dan memperbaiki kendaraan kita. Kita sibuk memperhatikan pakaian kita. Kita sibuk memperbaiki bahkan sosial media kita, handphone kita, dan semua urusan-urusan dunia ini. Kita sibuk memperbaikinya. Kita sibuk memperindahnya. Kita sibuk membuat kita sangat amat nyaman di dunia ini. Tapi kita lupa kita akan keluar dari dunia ini. Mau atau tidak mau. Karena ini sudah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat setiap hari banyak orang yang wafat. Hari ini pasti ada ribuan orang yang wafat di dunia. Ini hukum Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umur umatku antara 60 atau 70. Sedikit yang melewatinya. 60 tahun, 70 tahun. 20 tahun pertama masih kecil. Setelah lewat 20 tahun dia mulai besar, mulai belajar. Setelah belajar untuk bekerja, dia mulai bekerja. Setelah dia bekerja memperbaiki, dia berusaha beli rumah, dia menikah dan lain sebagainya. Terus sibuk dengan urusan dunianya, sibuk sampai dia tidak tahu sudah umur 50. Umur 50 sudah mulai lemah. Badannya sudah tidak kuat seperti awal lagi. Dia masih sibuk dengan urusan dunia. Dia masih punya 10 tahun. Dia masih punya 10 tahun dan jarang orang yang sudah sampai 50-60 tahun. Banyak dari mereka masih lalai. Dan sangat amat banyak dari orang-orang sekarang ini yang tidak sampai ke umur segitu. Bahkan dikatakan bahwa tidak akan didirikan hari kiamat kecuali seorang tidak sampai di umurnya 40 tahun, kecuali kebanyakan orang yang dia kenal sudah wafat. Mungkin sekarang kita belum sampai umur 40 tahun, tapi orang yang kita kenal, dulu teman kita, dulu kerabat kita, sudah wafat sangat amat banyak. Apa kamu yakin besok pagi kamu akan bangun?
Apa kamu yakin jika besok pagi kamu bangun, kamu akan menemui malam lagi esok? Apa kamu yakin akan sampai ke minggu depan? Apa yang menjamin? Harta tidak menjamin. Apa kamu yakin akan sampai kepada tahun depan? Atau sampai kapan kita akan di dunia ini? Kita tidak tahu. Kita akan keluar dari dunia ini. Maka ketahuilah, jika kita keluar dari dunia ini, kita akan menyesal. Karena kita sibuk memperbaiki dunia, kita lupa dengan akhirat. Seperti orang yang tadi ngontrak, yang tadi nyewa, dia sibuk memperbaiki rumahnya, tapi dia lupa dia akan keluar dari rumahnya. Maka ingatlah, ketahuilah bahwa urusan-urusan yang terikat dengan akhirat adalah urusan yang penting. Bukan urusan yang kita bisa undur-undur atau kita bisa remehkan, karena kematian tidak bisa diundur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berkumpul mengingat 9 tahun wafatnya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawi. Siapa Al-Habib Munzir? Al-Habib Munzir adalah sosok yang sangat amat saya kagumi karena beliau adalah sosok yang dibanggakan oleh gurunya. Itu salah satu sebab saya sangat amat mengagumi beliau. Di mana dari kita yang tidak membanggakan gurunya? Semua dari kita membanggakan gurunya masing-masing. Karena guru saya taat, guru saya alim, guru saya punya banyak ilmu. Itu sudah biasa. Tapi mana guru yang membanggakan muridnya sampai membuat syair untuk muridnya? Saya merinding mendengar catatan atau kata-kata guru kepada seorang murid. Yang tadi di qasidah yang disebutkan wa ghadaita nahbaka mufiyan bil ahdi. Dan engkau jalan dan engkau wafat dalam keadaan tepat atas janjimu. Wa muaddiyan haqqal wala wal widdi, dan engkau jalankan kesetiaanmu dan kasih sayang kecintaanmu kepada Rasulullah SAW. Dan engkau diteruskan oleh Umar, dan engkau berapa banyak orang yang dulu maksiat, dulu banyak lupa dari Allah, dan dengan berkahmu, dengan semangatmu, dengan dakwahmu, mereka menjadi orang-orang yang baik, taat jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dulu lalai, berapa banyak orang yang dulu lupa, berapa banyak yang orang dulu tidak mengenal Nabi Muhammad, mereka jadi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang patut kita tiru, ini yang patut kita contoh. Beliau tidak sibuk sama urusan dunianya. Bahkan beliau wafat tidak punya rumah sendiri. Saya anak beliau, bahkan beliau wafat tidak menyisakan apapun untuk anak-anak atau istri. Ini bukan hal yang harus dibanggakan, tapi ini adalah sebuah pelajaran untuk aku dan kalian. Bagaimana orang tidak mempedulikan urusan dunianya, dia sibuk dengan urusan akhirat. Bahkan sering beliau sebutkan sendiri, dan saya sendiri menyaksikan bahwa sering kali beliau keluar untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala berbulan-bulan. Kembali itu beliau tidak mungkin kembali ke rumah kecuali melewati rumah sakit dulu. Karena kondisi kesehatan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Bahkan salah satu Ustaz Kiai Sa'dullah, beliau dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Beliau yang dulu mengajak Al-Habib Munzir mereka keluar berdakwah bersama. Beliau menyebutkan kepada saya, terkadang di beberapa hari itu saya ingat satu hari saya Habib Munzir menghadiri 12 majelis berturut-turut tanpa henti. 12. Kita hadir satu majelis taklim mungkin seminggu sekali, kita merasa berat. Kita merasa akhirat itu tidak penting. Tapi lihat orang yang patut kita contoh. Kalau kita wafat, mungkin di hari kedua, hari ketiga orang masih nangis, kerabat kita masih menangis, masih sedih. Tapi setelah setahun, 2 tahun, apa mereka masih akan mengingat kita? Apa masih ada yang akan mendoakan kita? Apa masih ada akan bekas dari kita di dunia ini? Tidak ada. Tapi lihatlah sosok ini, setelah 9 tahun beliau wafat, pahalanya semakin bertambah. Orang yang mengenal Nabi Muhammad dengan jalan beliau semakin banyak, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita contoh. Tapi sayangnya banyak dari kita memilih contoh-contoh yang lain. Memilih orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah dijadikan contoh. Kita merasa bangga jika meniru potongan rambut orang-orang yang mungkin tidak pernah sujud sekalipun di umur hidupnya. Yang mungkin Allah tidak pernah memandang
kepada orang itu dari Allah ciptakan. Kita mungkin merasa bangga jika kita meniru pakaian orang-orang para pemain, para artis atau orang-orang para olahragawan atau lain sebagainya. Saya tidak mencaci mereka, atau saya tidak mencaci orang-orang yang menyukai atau ngefans atau lain sebagainya dengan orang-orang itu. Saya tidak mencaci mereka, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ada sosok-sosok dan orang-orang yang pantas kita tiru, dan dengan kita meniru mereka itu manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Meniru orang-orang yang tidak baik akan membawa kita kemana? Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu bersama orang yang ia cintai. Aku dan kamu semua dari kita mengetahui hal ini, mengetahui hadis ini. Tapi siapa yang kita cintai? Mau tahu siapa yang kau cintai? Aku balas dengan pertanyaan. Jika kau mencintai seseorang itu yang paling banyak kau sebut, siapa yang paling banyak kau bicarakan dan kau puji? Satu. Yang kedua, orang yang kau cintai adalah orang yang kau taati. Kita taat dengan orang tua kita karena apa? Karena kita cinta dengan mereka. Siapa yang kau taati? Yang ketiga, orang yang kita contoh. Kita selalu mencontoh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita anggap keren, orang-orang yang kita anggap bagus gayanya. Orang-orang itu adalah tiga contoh itu, tiga takaran itu adalah takaran siapa yang engkau cintai di dunia. Jika yang paling banyak kau sebut adalah Nabi Muhammad, yang paling banyak kau salawati adalah Nabi Muhammad, yang paling banyak kau renungi adalah Nabi Muhammad, yang paling kamu taati adalah Nabi Muhammad, yang paling kamu taati dan kamu contoh adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang paling kau cintai, dan engkau akan bersama beliau nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Habib Munzir adalah contoh untuk aku dan kalian. Dan beliau tidak datang ataupun tidak berjalan di jalan tersebut tanpa contoh. Beliau mencontoh gurunya, guru besar kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau juga seperti itu. Bahkan diceritakan suatu hari waktu Habib Umar kedatangan santri-santri dari Indonesia, mereka datang tinggal langsung di rumah beliau, di rumah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan pada saat itu di musim dingin, dan dingin di kota Hadramut di waktu itu sangat amat dingin sekali, dan dinginnya itu bukan seperti di sini. Di sini mungkin kalau dingin, dinginnya lembab, tapi dinginnya sana tuh kering. Jadi udara yang dingin itu bisa bahkan terkadang kulit kita sering sobek-sobek atau seperti itu, kering, sangat amat kering dingin yang di sana. Jadi dinginnya juga menyiksa. Harus kita menggunakan body lotion atau lain sebagainya untuk membuat kulit kita tetap lembab. Intinya, waktu datang malam hari, malam pertama mereka menginap di sana, dibawakan selimut oleh Habib Umar, diberikan kepada santri-santrinya, dan dari salah satu dari mereka Habib Idrus bersama mereka. Diberikan selimut, habis itu santri ini bilang, Habib selimutnya kurang. Habib Umar masuk ke dalam lagi, mengambilkan beberapa selimut lagi, dibawa. Setelah itu, setelah dibawakan, nanya lagi Habib Umar, masih ada Pak? Udah cukup selimutnya apa masih kurang? Dijawab lagi sama para santri, masih kurang Habib. Setelah itu Habib masuk ke dalam rumahnya lagi, beberapa lama, waktu yang cukup lama, lalu keluar lagi membawa selimut. Selimut terakhir diberikan kepada santri, terus ditanya lagi masih kurang atau sudah cukup? Dikatakan oleh para santri, oh sudah cukup Habib, semuanya udah dapat selimut. Masuklah Habib Umar bermalam malam itu. Paginya para santri pada ngomong, ini Habib Umar, selimut terakhir yang dibawa ini bau besi. Masa kita santri jauh-jauh datang dari Indonesia dikasih selimut bau besi? Karena bingung kenapa ada selimut bau besi di sini. Di hari itu datang juga salah satu khadim, salah satu pembantu Habib Umar, bilang, kalian ini bagaimana sih? Kemarin Habib Umar itu selimut pertama, yang kloter pertama yang dikeluarkan itu semua selimut yang ada. Setelah itu beliau bertanya, masih kurang gak selimutnya? Waktu kalian bilang kurang, dia masuk mengambil selimut anak-anaknya, lalu beliau keluar memberikan selimut kepada kalian.
Setelah itu menanyakan lagi kepada murid santri-santri itu, masih kurang apa tidak selimutnya? Mereka bilang masih kurang, Habib. Beliau masuk mengambil selimut anaknya yang masih bayi. Diambil selimutnya, diberikan kepada para santri. Itu selimut yang bau pusing tadi. Diberikan kepada para santri untuk tutup. Dan beliau Sayyidina Umar dan semua anak-anaknya dan istrinya tidur di malam yang sangat dingin itu hanya dengan satu sorban saja. Ini yang patut kita contoh. Ini adalah sosok yang sudah melupakan dunia demi akhirat. Dia lupa kenikmatan dunia demi kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mempedulikan segalanya. Dia siap mengorbankan segalanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali disebutkan oleh oleh para guru-guru kami, para kloter pertama dari santri-santri Hayy Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mereka menyebutkan seringkali anak Hayy Umar ini datang setelah santri pada selesai makan, datang dan nanya, masih ada makanan nggak, masih ada sisa? Ditanya, kalau ada sisa diberikan, kalau tidak ada ya tidak ada. Terus ada yang nanya satu santri, ini kenapa nyari makanan sisa? Dikatakan terkadang beberapa hari tidak ada makanan di rumah. Semua makanan yang dimasak diberikan kepada para santri. Jika nanti ada lebih, Hayy Umar ngambil buat dia dan keluarganya. Jika tidak ada, ya sudah, mereka tidak makan di hari itu. Ini adalah sosok Al-Habib Umar. Mungkin kalian mendengar namanya di mana-mana, atau banyak dicintai, atau bahkan murid-muridnya saja guru sudah menjadi guru-guru yang sangat amat besar. Contohnya Al-Habib Idrus Al-Idrus, contohnya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musal, contohnya Al-Habib Muhdhar Al-Idrus, contohnya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Contohnya banyak sekali dari para habaib-habaib besar adalah murid-murid dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Bagaimana dengan beliau? Contoh yang patut dijadikan contoh dan tauladan. Dan beliau tidak mengambil sifat itu dari dirinya, dari otaknya saja. Beliau meniru jinjitnya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sosok yang sangat amat lemah lembut, yang sangat amat memilih akhirat dan melupakan dunia. Di salah satu peperangan, itu di peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW sempat terkepung oleh orang-orang kafir. Mereka masuk dari depan dan dari belakang. Dan pada saat itu sahabat sempat kocar-kacir karena terbagi, terpisah karena banyaknya orang-orang kafir yang masuk di peperangan tersebut. Setelah itu mendekatlah orang-orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sering kali Nabi Muhammad SAW terluka oleh pedang-pedang mereka atau lain sebagainya. Bahkan ada salah satu dari mereka melemparkan tombak, yang tombak itu menembus perisai atau tameng Nabi Muhammad SAW dan melukai wajah beliau. Bahkan di salah satu peperangan jidat beliau pernah terpukul dengan pedang. Apa yang beliau lakukan? Para sahabat bingung melihat Nabi Muhammad SAW menjaga, menutupi tempat-tempat luka dia dengan kain. Sahabat bingung, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kita lagi tengah peperangan. Kamu kenapa malah sibuk menutupi lukamu? Karena kebanyakan orang menutupi lukanya setelah dia terluka, dia tutup lukanya dengan kain biar darahnya tidak keluar. Karena jika darahnya keluar, dia akan hilang tenaga dan bisa mati. Tapi waktunya tidak tepat karena masih tengah peperangan. Mungkin bisa datang serangan-serangan berikutnya. Tapi Nabi Muhammad tidak peduli, dia menjaga menutupi darahnya. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kamu menutupi darahmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum kita masuk di peperangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, jika satu tetes dari darahmu, wahai Muhammad, tertetes ke bumi, akan kubinasakan mereka semua. Aku tidak mau mereka binasa. Di waktu lain Nabi Muhammad SAW di waktu Nabi Muhammad SAW pergi dan dilemparkan dengan batu, kaki beliau sampai mengalir dengan darah. Beliau jatuh berkali-kali dan didirikan lagi dan jatuh lagi berkali-kali. Apa yang beliau berkata? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri hidayah mereka. Ini orang-orang yang melemparkan batu, orang-orang yang memerangi beliau, yang mencemooh beliau, beliau mendoakan mereka. Dan pada saat itu datang malaikat gunung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengutusku, memerintahkan aku untuk mentaati apa yang kau perintahkan.
Jika kau memerintahkan aku untuk menutup kedua gunung ini, tempat mereka ada di antara dua gunung pada saat itu. Jika engkau memerintahkan, aku siap menutup kedua gunung ini dan membinasakan mereka semua. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku tidak mau itu terjadi. Aku berharap nanti dari keturunan mereka menihmiluna hadil amr. Dari keturunan mereka orang-orang yang membawa yang masuk kepada agama Islam. Dari keturunan mereka. Jika mereka sudah tidak mungkin masuk Islam, insya Allah keturunan mereka yang masuk Islam. Malaikat itu bingung dan kaget. Dijawab, sadaq man sammaka raufur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha jujur dan Ia tahu, dan karena itu Ia memberikan engkau nama yang maha pengasih, yang pengasih dan penyayang. Allah memberikan nama itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman beliau sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Malaikat itu bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha jujur telah jujur ataupun telah benar pada saat Ia memberikan engkau nama Ar-Raufur Rahim, yang pengasih dan penyayang. Ini Nabi Muhammad. Dan berjalan di jalan beliau guru besar kita Al-Habib, dan berjalan di jalan beliau sosok yang sedang kita berkumpul di sini memperingati 9 tahun dari wafatnya beliau, Al-Habib Mudir bin Muhammad Musawa. Jadi sekarang siapa yang mau kita contoh? Siapa yang kita menjadi panutan? Apa masih pantas kita memilih orang lain selain Nabi Muhammad SAW? Kita jadikan idola atau panutan? Kemana mereka akan membawa kita? Kemana mereka akan menggiring kita? Apa mereka akan memberikan kita syafaat di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari semua orang itu lari dari pasangannya, lari dari saudara-saudaranya, lari orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan pada saat itu semua umat meminta syafaat dari Nabi ke Nabi. Tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang mau membantu. Kita lari dari orang tua kita lari dari kita menjauh, sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi beliau Nabi Muhammad yang akan memberikan kita syafaat. Beliau bersabda di hadisnya, syafaat li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang berdosa, para pendosa, aku yang akan memberikan mereka syafaat. Apa orang-orang itu, mohon maaf, para artis atau para pemain sepak bola atau siapapun mereka yang kita cintakan selain Nabi Muhammad, mereka akan memberikan kita syafaat? Atau mereka akan berada di depan menggiring orang-orang yang mencintai mereka ke neraka? Maka pilih siapa yang kau akan jadikan kekasih. Pilih siapa yang kau lihat pantas untuk ditiru. Pilihlah. Pilih siapa yang pantas kau tiru cara sholatnya, cara beribadahnya, cara berperilaku, cara bermuamalah. Nabi Muhammad tidak pernah menyaji, Nabi Muhammad tidak pernah memaki, Nabi Muhammad tidak pernah mengunjing, Nabi Muhammad tidak mendengar hal-hal yang buruk, Nabi Muhammad tidak pernah melihat hal-hal yang buruk, Nabi Muhammad tidak pernah melihat kepada dosa, Nabi Muhammad tidak pernah melihat kepada seorang muslim dan menghina seorang muslim. Nabi Muhammad tidak melihat kepada dunia. Nabi Muhammad SAW menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, lisannya, akalnya, apalagi hatinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita mengaku cinta kepada beliau, tirulah sunnah beliau, tirulah ajaran beliau, ikuti jalan beliau. Jika kita tidak bisa menjadi seperti guru-guru kita, maka tirulah sedikit dari apa yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan segala itu kepada kita. Allah jauhkan dari kita semua keburukan. Allah bersihkan mata kita dari pandangan-pandangan yang kotor, yang tidak baik, dari pandangan-pandangan kepada aurat, pandangan-pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah jaga telinga kita dari semua yang kita dengar, dari semua pendengaran-pendengaran yang buruk. Allah sucikan telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan bibir kita dari berbicara dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala sucikan hati kita dari semua hal-hal yang buruk. Allah penuhi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. Allahumma saffi quluba ummat habibika Muhammadin an syawaib wa nakkiha an wujubil khizy fil awaqib. Allahumma ishfi maradana amin mubtalana. Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al-lawa wal jawri wal dhanki wa sabbi ad-dima wa istilab al-amwal wa intihaq al-a'rad ma la nashku illa ilayk. Farfa'u anna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad